Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tetap menyertai kita semua. Amin. Sambutlah salam sejahtera dari saya pribadi, Haji Abdul Rasyid Kampil, beriring ucapan besar bangsa karena budaya, indah bangsa karena bahasa, bahasa menunjukkan bangsa. Mamuju yang kita kenal sekarang ini adalah hasil upaya yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, seperti Nenek Tambuli Basi di Tampalang, Makedaing di Mamuju, Karamata di Simboro, dan Nenek Talabinda di Kalumpang. Kehadiran empat nenek ini, alhamdulillah, berhasil membangun rumpun-rumpun komunitas yang selanjutnya disebut To Tampalang, To Mamuju, To Simboro, To Kalumpang. Mamuju, sebelum berdirinya kerajaan Mamuju yang besar, itu berawal dari bagaimana peran dari To Maballa Palabittina, To Menting Kudugasa dalam mendirikan kerajaan seperti kerajaan Kuri-Kuri di Simboro, demikian juga kerajaan Managalang. Dari dua kerajaan ini, oleh pendahulu-pendahulu kita, baik To Maballa Palabittina maupun To Menting Kudugasa, berhasil membangun sebuah komunitas, berhasil membangun sebuah pemerintahan di kerajaan, yakni Managalang dan Kuri-Kuri. Di era itu, hubungan Kuri-Kuri Managalang dengan dunia-dunia luar seperti Mindanao Tua, Manado, merupakan Mamuju sebagai pusat kegiatan perdagangan. Oleh karena itu, sebagai pusat kegiatan perdagangan, banyak kerajaan-kerajaan sekitar itu ingin melakukan hubungan dengan kerajaan Mamuju, seperti kerajaan Goa, kerajaan Bone. Dengan upaya-upaya seperti itu, ketika Mamuju di bawah daulat Pueto Nileu, itu gelar, artinya Nileu di sini adalah mempersatukan. Dari sumber yang kami dapatkan, bahwa nama asli dari Pueto Nileu itu adalah Tarapati. Jadi ada panggilan Ta di situ, Tarapati. Bergelar Pueto Nileu. Berhasil membangun kerajaan ini sehingga hubungannya dengan Portugis, Spanyol dalam perdagangan rempah-rempah di negeri ini, buah-buahan di negeri ini, sehingga oleh kerajaan Goa membuka hubungan bilateral dengan kerajaan Mamuju, sehingga duta-duta kerajaan Goa di Mamuju itu, yang kala itu belum bernama Mamuju, masih bernama Kuri-Kuri. Kerajaan Goa berhasil menempatkan duta-dutanya di kerajaan Mamuju. Kemudian dari duta-duta kerajaan Goa itu ditempatkanlah ia di ujung Bulo sana. Namun untuk menghidupi mereka di Mamuju sebagai sumber kehidupannya,
juga oleh kerajaan Mamuju, Tukuri-Kuri, memberikan sebidang tanah yang dikenal dengan Rumbia Kamangkasarang. Rumbia Kamangkasarang. Di mana letak Rumbia Kamangkasarang itu? Kalau sekarang ini kita bisa melihat di Jalan Kurungan Basi sekitar Tengkom. Di situlah Rumbia Kamangkasarang sebagai perkebunan yang diharapkan dapat menghidupi duta-duta kerajaan gua yang ada di Mamuju. Kehadiran duta kerajaan gua di Mamuju ini berhasil oleh kerajaan Mamuju, oleh kerajaan Kuri-Kuri melakukan alih teknologi kelautan. Alih teknologi kelautan. Alhamdulillah dengan kehadiran kerajaan gua itu di Mamuju mengenal bagaimana perahu-perahu finish yang oleh Mamuju menyebutnya palari. Ya. Duta-duta kerajaan gua ini karena Mamuju ini sangat sempit untuk ditempati, mereka ditempatkan di ujung Bulo. Di ujung Bulo. Keturunan-keturunan mereka itu sampai sekarang masih ada dari duta kerajaan gua. Selanjutnya, dengan hadirnya kerajaan di gua di Mamuju, Bone pun ingin ikut seperti itu. Akhirnya Bone juga membangun hubungan bilateral dengan kerajaan Mamuju. Di masa Puito Nileo terjadilah hubungan persahabatan antara Mamuju dengan gua dengan Mamuju, Bone dengan Mamuju, melahirkan sebuah perjanjian. Sumpah setia dari kerajaan Bone bahwa Bone bersahabat dengan Mamuju. Maka dari perjanjian itu kita kenal dengan sekarang ini ada Tuduk Kekemuane, Galeok Kekemuane oleh orang-orang Simboro, yang lirik-liriknya antara lain dikatakan, "Itani matingi balibi pacin nabone tatapai risimboro bela. Ada natato ngiulua dana baraka nasanreka ngiri dewata. Iko mana balibi pacin nabone ajak butateng rikapange. Tuda cega koripam mase dewata. Riolo malebina peta tarapati. Tamaleo bela dek natea bela." Alhamdulillah. Terjadilah tukar menukar cindera mata. Dari duta kerajaan Bone memberikan cindera mata pada kerajaan Kuri-Kuri itu adalah yang sekarang kita kenal dengan Songkok Bone itu, dengan lipat surat bandera. Sejak itulah di Mamuju mengenal Songkok Bone dan mengenakannya sampai sekarang karena bentuknya sangat praktis. Namun demikian, Mamuju sebelumnya juga sudah mengenal semacam songkok yang namanya salu. Salu itu seperti saya kenakan ini. Salu dikenal di Mamuju itu ada 4 lilitan. Ada 4 lilitan. Lilitan pertama ada lilitan paluru seperti apa yang saya kenakan ini. Lilitan paluru itu banyak digunakan oleh kalangan satria Kekemuane. Itu lilitan paluru. Yang kedua adalah lilitan sarunsung. Modelnya ini. Ini lilitan sarunsung. Karena lilitan ini sering digunakan oleh dan lekat dengan petana Bone, maka lilitan ini sering juga diberi nama lilitan Aluk Petana Bone. Jadi Aluk Petana Bone. Selanjutnya, lilitan yang ketiga dikenal dengan nama Salu Aluk Tanduk Natokayan di Padang. Aluk Tanduk Natokayan di Padang seperti ini. Modelnya hampir sama. Tetapi
Aluk tanduk atau kayak yang di Padang yang di atas diturunkan, di depan gini muncullah seperti tanduk ini, sehingga disebutlah aluk tanduk atau kayak yang di Padang ini. Berikut aluk lepong. Aluk lepong ini pertama dikenakan di Mamuju itu oleh Raja atau Maradika Karanenek, sering juga disebut dengan nama Maradika Puaji, julukannya Maradika Puaji Karanenek ini. Jadi modelnya sama dengan Imam Bonjol itu, iya, sama yang Imam Bonjol, lebih kurang sama dengan itu. Nah, banyak-banyak dikenakan oleh kalangan-kalangan ningrat. Aluk lepong ini, itulah antara lain ketika terjadi tukar menukar cindramata, sebagian di antara kalangan-kalangan adat ini lebih senang mengenakan songkok bone. Tapi yang jelas bahwa songkok bone itu bukan milik kita. Ini yang kami ketahui, tanda petik yang kami ketahui, bukan milik kita. Yang kita kenal adalah salu. Mengapa dikatakan salu? Ketika seseorang mengenakan salu, hal ini berarti bahwa tidak ada suatu masalah yang tidak bisa selesaikan, selalu damai. Jadi kedamaian jadi harapan-harapan itu ketika mengenakan salu. Istilah salu itu dari mana? Istilah salu itu dari mana? Rupanya ada unsur-unsur secara etimolog di situ bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi salu itu, salu. Jadi damai. Damai. Nah, dengan demikian maka untuk mengenal Mamuju lebih jauh, oleh Tobarak Kalumpang memberikan suatu isyarat dalam bentuk untayan-untayan kalimat indah. Apa kata Tobarak? Todiari tepo dulu. Parallu nikilalai sulewat tiyatee. Layala mendiari pepondangan nakatuatta ilalan era letingayui. Artinya apa? Katanya cerita masa lalu berarti sejarah. Peristiwa masa lalu juga berarti sejarah. Mari kita kenang di hari ini sebagai dasar untuk menyongsong kehidupan hari esok yang lebih baik. Ini ungkapan-ungkapan yang dikemukakan oleh Tobarak Kalumpang sebagai keturunan langsung dari nenek Talak Binna. Keturunan langsung dari nenek Talak Binna. Todiari tepo dulu, parallu dikilalai sulewat tiyatee, layale bendari pepondangan nakatuatta ilalan era letingayui. Inilah harapan-harapan yang terbangun di Mamuju, sehingga ketika Putu di Leo menjadi raja di kerajaan Kuri-Kuri, ia terpikat dengan gadis Padang. Terpikat dengan gadis Padang yang diberikan julukan anak tokayan di Padang, Tomeli Pak Karoro. Untuk jelasnya, siapa Tomeli Pak Karoro itu? Siapa anak tokayan di Padang itu? Dapat kita simak akan makna-makna dalam lagu Anak Tokayan di Padang. Syair dan lagu Anak Tokayan di Padang dapat kita dengarkan.
Selanjutnya, ketika Puetonileo jatuh hati kepada Putri Tokayan di Padang, maka terjadilah perjanjian antara Tokayan di Padang dengan Puetonileo. Salah satu di antaranya adalah pinangan dari Puetonileo dengan Tokayan di Padang itu dapat diterima jika yang pertama berada pada posisi mengundur sepengunduran, sulengka sepensulengkaan. Artinya di sini ingin berada pada tingkat kesetaraan, setara antara Padang dengan Kuri-Kuri. Satu. Yang kedua, tinggalkan Kuri-Kuri dan bangunlah sebuah kerajaan di sini. Sesuai dengan harapan-harapannya di situ adalah Langga Mona. Artinya di sini adalah Sorowanga Tampo. Berikan saya sebidang tanah. Dan di atas sebidang tanah itu dirikanlah sebuah kerajaan. Yang selanjutnya disebutlah ya kerajaan Langgamona. Langgamona. Itu Puetonileo. Siapakah Puetonileo itu? Adalah keturunan-keturunan dari Tomaballa Palabitina, Tomenting Kudugasa. Jadi keturunan langsung dari sana. Tapi dari berbagai informasi yang kami terima adalah ketika Tomaballa Palabitina ingin kawin, dia tertarik dengan gadis-gadis di seberang sana Kalimantan. Ya. Ya. Di Kalimantan. Oh, apa namanya ya? Jadi satu rumpun di sana itu, dia kawin di sana. Sudah itu dia tinggalkan, balik ke Mamuju. Lalu sang anak ini rindu akan ayahandanya. Itulah Tarapati, rindu akan ayahandanya. Lalu dia bertanya kepada bundanya, di mana ayahanda saya ini? Katanya, ayahandamu itu dari ujung langit sana, di mana matahari terbit di sana ayahandamu. Karena rindu akan ayahandanya, dia berangkat ke sini. Dia berbagi bekal, tiba di perairan kita di depan ini. Singgahlah ia di Bone Tangga. Di Bone Tangga, mereka turun mandi-mandi. Rombongan itu turun mandi-mandi. Mandi-mandi. Lalu ada sang nelayan lewat. Karena kehabisan bekal, dia minta ikan pada sang nelayan ini. Nah, apa dikatakan? Kasih iwak. Kasih iwak. Sang nelayan mengatakan, oh, ternyata kampung dalam ini kasiwa. Kasiwa. Itu dari kata kasih iwak, berikan ikan. Nah, ternyata kampung dalam ini kasih iwak. Itulah sekarang disebut kasiwa. Kasiwa. Ketika Puetonileo berhasil mendapatkan si jelita dari Padang, maka didirikan sebuah kerajaan untuknya sebagai janjinya, itulah Langgamodar. Di Langgamodar itu kita menemukan berbagai peninggalan-peninggalan sejarah luar biasa di sana. Sudah tertimbun oleh jalanan, tapi di situ banyak peninggalan. Itulah ya, di era 70-an itu menjadi incaran dari pemburu barang antik. Dan di sana barang-barang tertua ditemukan di Langgamodar itu. Terima kasih.
Jadi dalam lagu tadi bahwa Mamuju ini dibangun oleh 4 orang bersaudara. Tambulibasi di Tampalan, Karamata di Simboro, Makkedain di Mamuju, Talak Binda di Kalumpang. Jadi kalau kita tadi benang-benang merahnya itu ada hubungan karena dari 4 nenek ini. Iya, dari 4 nenek ini. Jadi ada benang-benang merahnya ke sana. Nah, selanjutnya, sesuai pertanyaan tadi, bagaimana dengan kehadiran Puetoni Leo di kerajaan barunya ini, Langgamonar? Agar pemerintahan di kerajaan Langgamonar ini bisa berjalan tertib, dibentuklah Dewan Hadat. Yang selanjutnya disebut Galak Garpitu. Jadi Dewan Hadat Galak Garpitu terdiri dari yang pertama adalah Baligau. Siapakah Baligau itu? Mungkin dapat diartikan sama dengan Perdana Menteri, pelaksana pemerintahan. Ya. Kemudian di bawah Baligau terdapat Puepepa. Siapa Puepepa itu? Adalah Hadat yang membidangi masalah hukum. Selanjutnya, yang ketiga ada Puesiba, yang orang menyebutnya sekarang Puenato Kasiba, tapi yang saya kenal itu Puesiba, membidangi ketenaga kerjaan. Selanjutnya, yang keempat adalah Puebone-bone. Sekarang orang menyebutnya Puenato Bone-bone, tapi yang saya kenal adalah Puebone-bone. Diberi amanah oleh kerajaan untuk membidangi masalah kelautan dan perikanan itu. Kemudian ada Puebalung. Puebalung itu diberikan amanah, diberikan tugas membidangi kesejahteraan rakyat. Yang keenam adalah Pak Bicara. Pak Bicara itu berfungsi sama dengan kalau sekarang ini Kominfo ya, Kominfo, Pak Bicara. Jadi segala hal-hal yang berkaitan dengan masalah kerjaan, dia yang menginformasikannya kepada masyarakat bahwa dan seterusnya. Yang ketujuh, Puekali. Puekali istilah yang lahir kemudian. Karena sebelumnya disebut Puemakisi di era Hindu. Puemakisi. Apa arti dari Puemakisi? Dari Makisi itu. Dalam bahasa Bali, Makisi artinya membisikkan kalimat-kalimat suci. Jadi disebutlah Puemakisi. Dan dengan masuknya pengaruh Islam, maka Puemakisi ini berubah menjadi Puekali. Itulah Galak Garpitu. Jauh sebelum ada hubungan antara Mamuju dengan Bali, Mamuju ini sudah menganut suatu sistem kepercayaan yang Hindu. Salah satu bukti bahwa Mamuju pernah menganut Hindu itu ialah Hindu Buddha, ialah dengan ditemukannya patung Sikendeng, sebuah arca Buddha yang ditemukan di Sikendeng, ditemukan pada tahun 1903 kalau saya tidak salah, ditemukan di Sikendeng. Nah, karena ditemukan di Sikendeng, diberilah nama patung Sikendeng. Nah sekarang di mana sekarang patung itu? Patung itu sekarang berada di Museum Nasional Jakarta. Nah, tapi konon ada upaya-upaya pemerintah Kabupaten Mamuju dengan dibangunnya museum di sini akan menarik kemari, mengambil patung Sikendeng itu ditempatkan di museum pemerintah Kabupaten Mamuju yang pembangunannya sudah rampung dekat rumah adat di sana. Itu patung Sikendeng. Nah, dengan melihat kenyataan yang ada
bahwa dalam berbagai aspek budaya, pembicaraan kita hari ini itu kan kita bagi dalam 2 tahap. Tadi tahap pertama yang kita bicarakan tadi adalah pendahuluannya, ya, pendahuluannya, pengantar ke arah itu. Jadi tahap pertama memuju sebelum Tamajara. Tahap kedua memuju pasca Tamajara.